Dasar menentukan titik bekam. Pertama, titik nabawi yang didasarkan pada praktik yang dilakukan Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kedua, titik-titik yang direkomendasikan oleh para dokter muslim dan ulama terdahulu. Yang ketiga, titik-titik yang berdasarkan kajian anatomi fisiologi tubuh. Titik bekam nabawi. Yang dimaksud oleh titik bekam nabawi ialah titik-titik bekam yang berdasarkan terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW, baik itu secara amaliyah, qauliyah, takririyah, maupun sifah. Dengan kata lain, titik-titik tersebut yang diaplikasikan kepada beliau sebagai pasien, karena beliau tidak pernah berperan sebagai pembekam, atau beliau menyampaikannya melalui lisan. Tahu ada orang lain yang melakukannya dan diakui oleh beliau, atau beliau menyampaikan suatu pensifatan tentang titik bekam. Secara anatomis, posisi titik bekam nabawi ini tidak dijelaskan sendiri oleh beliau, tapi dijelaskan oleh para sahabat beliau, atau dapat juga dipahami dengan membaca berbagai sumber dari kitab-kitab surah hadis, atau memahaminya melalui kitab-kitab kamus, atau sebagaimana yang dijelaskan para ulama dan dokter yang mengembangkan kajian tentang tibu nabawi. Nama titik-titik bekam dan posisinya. Pertama, umumugits. Posisi titik umumugits pada bagian tengah atas dari kepala, yakni pertemuan dua garis tengah kepala dari depan ke belakang dan garis lurus antara kedua telinga, yaitu pada sagittal suture di depan posterior fontanel mengenai parietal foramen. Manfaatnya meningkatkan konsentrasi, menguatkan ingatan dan hafalan, gangguan intelijensi anak-anak kebutuhan khusus, demensia, gangguan degeneratif, stroke, pusing migrain, nyeri kepala, infertilitas, depresi, gangguan sihir. Kedua, alhamah. Ada beberapa pengertian tentang makna alhamah. Secara umum, ketika disebut hamah, maka artinya kepala, bagian kepala manapun. Tapi, makna yang lebih khusus adalah wasaturas, bagian tengah kepala, atau a'la aros, bagian paling atas dari kepala. Dengan catatan, meski terdapat dua penjelasan mengenai titik umumugits dan alhamah, dua titik tersebut terletak pada posisi yang sama sekaligus manfaat yang sama. Melakukan bekam pada titik di kepala mengharuskan area bekam yang bersih dan higienis tanpa adanya rambut sehelai pun pada area tersebut, karena akan menyulitkan proses pembersihan darah bekam. Ketiga, al-yafuk. Pertemuan tulang kepala bagian depan dan belakang pada posisi ubun-ubun saat kecil yang bergerak-gerak. Ada pula yang berpendapat posisi antara alhamah atau umumugits dan kening. Kegunaan titik al-yafuk adalah sebagai penguat dari titik umumugits. Keempat, arros. Pengertian arros atau kepala yang dimaksud ialah bagian kepala yang ditumbuhi rambut, yaitu pada titik selain umumugits atau alhamah. Pembekaman pada area kepala dibatasi maksimal 3 titik, termasuk titik utama, yaitu umumugits atau alhamah dan al-yafuk. Pelaksanaannya sebaiknya tidak sekaligus, tetapi bergantian atau mengikuti kepada kekuatan pasien sesuai kebutuhan. Kelima, al-ahdain. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syahrul Masyabih, posisinya terletak di sepanjang dua sisi leher di antara kedua pundak di bawah tumbuh rambut. Sementara dalam kitab Al-Nafatih fi Syahril Masyabih disebutkan bahwa posisi pada pembuluh darah di bagian belakang leher saat dilakukan bekam.
Sementara di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi disebutkan bahwa posisinya pada 2 pembuluh darah di samping leher. Keenam, al-kahil. Bagian atas dari tulang punggung yang terhubung ke leher merupakan sepertiga teratas dari tulang punggung yang terdiri dari 6 ruas. Dalam penjelasan lain, kahil merupakan pertemuan antar pundak. Namun nama lainnya as-sabaj, al-qatad, atau al-muzamar. Manfaatnya, semua penyakit dan keluhan, melancarkan sirkulasi darah, ketegangan pada leher dan pundak, pusing, migrain, nyeri kepala, semua gangguan di kepala, gangguan jantung, gangguan paru-paru, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kontraindikasi: pembekaman pada titik al-kahil jika tepat pada posisi tulang cervicalis C7 dapat mengakibatkan kesemutan di lidah, bengkak di pipi, dan bahkan kesulitan bicara yang bersifat temporal, walau tidak semua orang mengalami efek ini. Ketujuh, al-jahar. Definisi punggung menurut Kamus Bahasa Indonesia S. Wojowasito adalah bagian belang tubuh dari tengkuk sampai pantat, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian belakang tubuh manusia dari leher sampai tulang ekor. Mengacu pada definisi tadi, bisa dijabarkan bahwa punggung adalah bagian belakang tubuh manusia dimulai dari daerah setelah leher atau tengkuk, terus ke bawah hingga daerah pantat, bahkan hingga daerah bagian tulang ekor. Area tersebut cukup luas, sehingga titik-titik bekam yang mencakup daerah punggung bisa cukup banyak. Cara penentuan titik adalah dengan mengambil titik berpasangan kanan dan kiri. Posisi diambil 2 jari dari sebelah luar tulang belakang. Titik tersebut diantaranya al-jahrul a'la, posisi pada titik belikat, al-jahrul wasati, posisi sekitar organ liver dan lambung, al-qatul alawi, posisi di samping tuas tulang lumbar 1 dan lumbar 2, al-qatanul sufla, posisi samping tulang ekor bagian atas kanan dan kiri. Manfaatnya, gangguan jantung, sesak napas, nyeri punggung atas dan bawah, spondylosis, spondilitis, gangguan lambung, gangguan liver, saraf kejepit, skoliosis, dan encok. Kontraindikasi: pada pasien dengan kondisi lemah agar tidak melakukan pembekaman dengan jumlah titik maksimal, tetapi disesuaikan dengan kekuatan tubuh pasien. 8. Al-warik. Posisinya berada di bagian pinggul kanan dan kiri. Al-warik adalah organ tubuh berada di atas paha, jalasa ala warikihi, artinya duduk di atas panggul pada lateral ilium kanan dan kiri. Pertemuan otot gluteus maximus dengan gluteus medius bawah, kiri dan kanan. Manfaatnya, stroke, pegal dan kaku pada pinggul, saraf kejepit, spondylosis, dan spondilitis. 9. Jahrul qodam. Secara harfiah artinya punggung telapak kaki, kiri dan kanan. Jahrul qodam berarti punggung telapak kaki karena makna jar adalah punggung dan makna al-qodam adalah telapak kaki. Posisi 1 jari di atas titik pertemuan antara tulang ibu jari kaki dan jari telunjuk kaki. Manfaatnya, nyeri head, pendarahan, bisul, gatal pada daerah genital dan anus lelah kaki. Catatan: hati-hati pada pembuluh yang ada denyutnya. Lebih aman dekat ke arah jempol kaki, hindari terkena arteri dorsalis pedis.